Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall filter. Firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau arul yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Baik, kita akan langsung praktikannya. Pertama-tama kita buka Pinet Lab-nya. Jadi kalau misalkan pergi ke internet Pinet Lab kalian, Mikotiknya nyala dan bisa terhubung ke Winbox. Di sini ketika kalian pergi ke Winbox, terus pilih menu IP, setelah itu pilih firewall. Kalian pilih bagian filter rules. Nah, di sini ada ADD. Nah, di sini ada chain ya, teman-teman. Nah, chain itu apa? Jadi kita akan bahas di sini. Di mana pada firewall rules itu terdapat 3 chain default yang dapat kita ketahui ada yang namanya forward, input, dan output. Nah, chain itu apa sih? Chain itu merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada mikotik kita nantinya. Jadi, pada mikotik kita yang kita tanamkan firewall filter itu bisa menggunakan ketiga chain ini. Jadi, kalau misalkan kalian lihat di sini ada pengisian parameter chain di Mikotik, pada dasarnya kita mengikuti skema yang namanya traffic, paket fault dari router. Nah, di sini ada ilustrasi gambarannya. Seperti ini. Kita akan berkenalan dengan yang namanya paket flow. Jadi tiga aturan dasar paket flow. Nah, paket flow itu ibaratnya kayak akses berjalannya paket dari router mau masuk ataupun keluar seperti itu. Kita akan bahas ketiga-tiganya. Yang pertama, input, yang kedua output, yang ketiga forward. Jadi yang pertama ada yang namanya input. Input itu memiliki definisi manajemen paket dari laptop menuju router. Jadi dia fokus kata kuncinya adalah ke router. Jadi gambarannya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Nah, itu bisa menggunakan chain input. Jadi yang kedua ada yang namanya output. Output itu memiliki definisi manajemen traffic packet, data yang keluar dari router. Maksudnya keluar dari router itu apa? Jadi, dia keluar menuju jaringan internet ataupun keluar menuju jaringan LAN. Dan yang ketiga ada namanya chain forward. Jadi, kata kuncinya adalah melewati router. Nah, ini memiliki definisi manajemen traffic, paket data yang hanya melewati router. Jadi, dia melewati router seperti itu. Nah, gambarannya seperti proses memblokir paket yang melewati router. Lanjut, kita akan membahas tentang firewall filter. Konsep if then. If itu jika, dan itu maka. If, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Then, nah dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi, inilah yang disebut dengan then. Langsung aja kita buka Pinet Lab-nya. Pastikan mikotiknya itu dalam keadaan nyala dan sudah terhubung ke Winbox. Setelah itu kita buka Winbox-nya. Lalu ke menu IP. Setelah itu pilih Firewall. Ketika kita tambahkan filter rules dan setelah itu klik ADD ini. Nah, jadi di general ini yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept ataupun dalam keadaan drop. Jadi kita bisa sebut aja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, DNS, ataupun yang lainnya. Nah, untuk dan itu terdapat pada menu action. Jadi di sini nantinya tuh apakah nanti akan di-accept ataupun di-drop. Drop itu artinya blokir. Jadi ini itu disebutnya konsep if, then.
Jadi kita langsung ambil kasus aja yang pertama itu udah blokir ping dari router ke router. Kita pergi ke bagian general. Nah, di bagian general ini yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept ataupun dalam keadaan drop. Jadi kita bisa sebut aja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, DNS, ataupun yang lainnya. Nah, untuk dan itu terdapat pada menu action. Jadi di sini nantinya tuh apakah nanti akan di accept ataupun di drop. Drop itu artinya blokir. Jadi ini tuh disebutnya konsep if then. Jadi kita langsung ambil kasus aja yang pertama itu adalah blokir ping dari router ke router. Kita pergi ke bagian general. Kita pergi ke bagian general. Lalu pilih chain apa yang cocok. Nah, karena dia stopnya itu dari PC dan standnya itu router, maka kita akan memilih chain yang input. Karena dia ingin memblokir paket PCMP dari PC dengan tujuan router, lalu kita definisikan IP address isi PC itu beberapa berapa misal IP addressnya itu 192.168.1.10. Nah, setelah itu kita bisa pilih paket apa yang ingin diblokir, misalnya itu. Nah, setelah itu kita bisa pilih paket apa yang ingin diblokir. Misalnya itu ICMP. ICMP. Jika kita ingin melakukan dennya, maka yang terjadi itu akan diblokir, action atau drop. Maka bisa kita simpulkan untuk paket ICMP dari PC titik 1.10 nantinya akan diblokir. Nah, untuk kasus kedua itu ada kasus di mana PC ingin diblokir akses Facebook. Nah, ini kita apply dulu lah. Apply lalu oke. Nah, setelah itu kita klik lagi add. Nah, di bagian general kita pilih yang forward. Ke forward karena kita itu melewati router dan untuk SRC address-nya kita bisa isi IP address-nya semisal 192.168.1.10 dan DST address-nya itu kita isikan IP address. Untuk main IP address Facebook kita bisa pergi ke CMD. Yang ini. Nah, lalu ketik ns lookup facebook.com lalu enter. Nah, jadi IP address-nya itu 157.240.208.35. Lalu masukkan IP address yang si Facebooknya itu ke DST address. Nah, sudah. Nah, karena paket yang akan diblokir itu HTTPS, maka kita bisa pilih PCP karena HTTPS itu berhubungan dengan PCP.
Nah, untuk SRC-nya itu kita isikan 443. Nah, untuk action-nya atau 10-nya kita akan pilih yang drop. Kita bisa apply dan OK. Setelah itu kita akan lanjut. Firewall filter strategi. Di sini kita akan membahas tentang SFV drop any. Yang kedua, drop view accept any. Nah, di sini kita buka Pinit Lab-nya lagi. Dan sudah kita siapkan bahwasannya kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 PCP klien melalui perantara satu switch. Di sini kita sudah menyiapkan dua kasus. Yang pertama ada dua komputer yang tidak bisa ping ke internet, yaitu 8.8.8.8 dan 3 komputer yang bisa. Nah, ini bisa menggunakan strategi apa? Nah, untuk contoh kasus kedua terdapat dua komputer yang bisa ping ke internet 88.8 dan 3 komputer yang tidak bisa. Nah, kita coba kasus yang pertama. Nah, strategi yang cocok untuk kasus pertama, drop axial edge, karena drop axial itu memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus di mana nantinya kita akan melakukan implementasi pada environment Pinit Lab. Jadi, di sini saya memiliki 4 kasus. Di sini kita akan mengambil satu atau mencontohkan satu kasus. Saja yang pertama hanya beberapa PCP yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Lanjut kita akan membahas tentang network time protocol. Pengaturan waktu pada router buat mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP, mode operasi NTP, yang ke satu client mode, yang kedua server mode, yang ketiga per mode, yang keempat broadcast and multicast. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.